seluruhnya. Karena semua kita hadirkan hari ini, jadi tidak ada alasan untuk saling lempar tanggung jawab. Tidak ada alasan untuk tidak tahu menahu. Tidak ada alasan untuk abai terhadap tugas yang sudah diberikan. Karena itu kawan-kawan, saya berharap kreativitas kawan-kawan, kemauan kawan-kawan untuk tidak hanya menimba ilmu di forum ini saja, tapi masa ini silakan berdiskusi di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, terutama dengan senior-senior penyelenggara yang sudah berkecimpung lama di penyelenggaraan. Saya lihat tadi di sini ada kawan saya sejak PPK tahun berapa itu, Bapak Bibit PPS dari Sono. Beliau ini ahli penyelenggaraan, silakan menimba ilmu pada beliau. Pak Bibit, Pak Bibit. Masya Allah. Ini sejak zaman dahulu kan jadi penyelenggara. Serap ilmu sebesar-besarnya. Karena apa kawan-kawan? Kawan-kawan yang masih muda-muda ini khususnya, ya, mungkin secara ilmu kawan-kawan TMP-nya lebih bagus daripada yang senior-senior. Tetapi secara pengalaman jelas sudah pasti kalah. Karena itu di hari nanti bisa jadi kondisi-kondisi itu adalah yang di luar jangkauan kita, hal-hal yang di luar prediksi kita bisa terjadi. Ini penetapan hasilnya, mesti penghitungannya. Jadi mulainya nanti misalkan tanggal 14 jam 23.00 terus selesai jam 2 dini hari ada 15, maka ini ditanggali tanggal 15. Jangan ditanggali tanggal 14. Yang penting jam selesainya tidak lebih dari jam 12 jam. Dinya tadi desa apa kecamatan? Dia Desa apa kecamatan? di desa. Biasanya kalau dulu di desa ada kan? Di desa aja. Apa? Anggarannya berhubung di situ ada 2 kotak, maka 0.000. Tanda silangnya di atas. Coba tadi kita cek Pak, di foto kita. Coba kita buka semua. Saya lupa tampil di mana itu masih ada. Coba cek dulu. Kalau lupa boleh buka ya? Boleh. Namanya manusia yang melatih salah dan buka. Jadi yang lain Pak, hari lain. Nanti ada kamu dicari semua ini. Jadi Pak anak tanggal bulan. Ya, itu minimal desa. Ya, jadi saya lupa. Tanggal bulan tahun untuk bulannya tahun 2 atau X2. Iya, nanti kita lihat dulu. Coba saya tidak Pak. Tidak apa-apa. Saya ada bagus. Kalau pertanyaan yang di sini. Ini kan ketika proses penghitungan sampai ke pemungutan sampai penghitungan suara. Karena teman-teman KPPS ini bersinggungan langsung dengan teman-teman saksi. Ya kadang kalau berbicara saksi daripada berpikir kan dihidupkan pokok ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti tidak ada terjadi hal yang tidak kita inginkan ketika pada proses penghitungan sampai penghitungan suara. Nah, jadi kenapa kita kalau bisa ketuanya yang sudah berpengalaman kita ketika melakukan koordinasi dengan teman-teman saksi, teman-teman PPS, teman-teman ketertiban DPS maupun pihak kepolisian itu bisa berjalan lancar. Ya nanti ya jaga ketua ternyata masuknya 11 tahun dan pernah menjadi pengalaman ketika diajak koordinasi Oke, selanjutnya ini terkait dengan ada beberapa tugas kewenangan dan kewajiban ketua KPPS ketika persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Yaitu yang pertama memberikan penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban. Nah, tugasnya seperti itu, ketua KPPS. Yang kedua, mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara. Nah, yang ketiga, menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih pada DPT. Nah,
Ini poin 2 dan 3 menjadi catatan kepada teman-teman KPPS. Ketika memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih atau pemilih yang KPPS sebagai TPS-nya, kami akan juga melakukan sosialisasi pada masyarakat, kepada pemilihnya. Nah, ini Bapak Ibu dari tanggal 15, jangan lupa data TPS dan sebagainya. Nah, terus yang kedua, meskipun ketua ini menandatangani surat pemberitahuan yang mengatakan kami harapkan tidak hanya ketua, lepoh dari 300 kakak dan laku di KWN. Dan tidak tahu sendiri lah, 7 orang bagi berapa, nanti mengatakan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan TPS-nya. Yang keempat adalah menyampaikan salinan daftar pemilih sementara pada saksi yang wakil peserta di tingkat kelurahan. Nah, yang kelima memiliki kegiatan penyiapan TPS. Yang keenam adalah menerima saksi yang memiliki surat adat. Jadi ketika saksi yang tidak memiliki surat adat jangan diterima. Ini kalau sampaikan kepada teman-teman KPPS. Meskipun ideologi diri, ya. Nah, ini jadi problem nanti ketika ada saksi yang tidak memiliki surat adat. Yang ditandatangani oleh peserta pemilu. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada beberapa tugas kewenangan dalam dua ketua KPPS ketika dalam rapat pemungutan suara. Bukan berarti ada rapat sebelum pemungutan suara loh ya. Ini rapat pemungutan suara adalah proses pemungutan suara mulai jam 7 pagi sampai jam Sendiri, ada. Ayo, tes. Dua. Cuma dua itu jadi kopel. Kopel. Oke, yang pertama adalah memimpin kegiatan KPPS. Yang kedua memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara. Nah, yang dimulai pukul 7 sampai pukul 1. Ya. Yang ketiga membuka rapat pemungutan suara tepat waktu. Yang keempat memandu pengucapan sumpah janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir. Nah, yang kelima mendatangi DA bersama-sama paling sedikit 2 orang anggota KPPS. Yang keenam, ini ketua KPPS menandatangani tiap lembar surat suara. Ya. Yang ketujuh memberikan penjelasan terkait dengan ketersediaan dan penggunaan alat bantu tunanetra. Selanjutnya, yaitu ini yang kaitannya dengan proses penghitungan suara. Ada beberapa tanggung jawab tugas kewenangan dan kewajiban ketua KPPS. Yang pertama adalah memimpin pelaksanaan penghitungan suara. Yang kedua mendatangi BA dan sertifikat hasil. Yang ketiga memberikan 1 rangkap salinan BA dan sertifikat hasil penghitungan kepada saksi. Nah, kepada saksi sama TPS. Nah, jangan sampai nanti ada saksi ataupun kata yang komplain kepada teman-teman KPPS, TPS, BPK atau KPU karena tidak diberi salinan. Nah, jadi ini perlu bicara juga. Ini yang paling penting adalah memberikan salinan BA dan sertifikat hasil pemungutan suara. Selanjutnya menyerahkan hasil penghitungan suara kepada TPS dan TKD. Yang kelima menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat penghitungan suara dan kelengkapannya kepada BPK melalui TPS. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas kewenangan dan tanggung jawab, ketua TPS bertanggung jawab kepada TPS melalui ketua TPS. Yang kedua, anggota KPPS bertanggung jawab pada ketua KPPS dan bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS. Jadi cukup jelas ya, tidak ada perbedaan antara ketua sama anggota. Jadi semuanya proses mulai dari penyiapan TPS sampai penghitungan jadi tanggung jawab 7 orang anggota KPPS. Untuk materi ini pengen. Yang selanjutnya terkait dengan hubungan kerja. Materi. KPPS berkoordinasi dengan perangkat RT atau yang disebut nama lain RW atau pengawas TPS peserta pemilu dan pemilih dan pihak terkait pada pihak TPS. KPPS wajib melakukan kinerja penegakan tahapan pemilu kepada TPS paling sedikit 1 kali. Jadi seperti itu. Jadi melakukan kinerjanya kepada TPS. Selanjutnya evaluasi kinerja.
Nah, evaluasi kinerja KPPS digunakan untuk mengetahui pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh KPPS. Ini tujuannya adalah bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran. Yang kedua adalah menjadi dasar pertimbangan bagi KPU dalam pelaksanaan pengangkatan kembali KPPS. Nah, ini menjadi catatan juga bagi teman-teman di bawah, bagi teman-teman PPK dan PPS. Ini evaluasi kinerja ini juga fungsinya adalah melakukan atau menjadi dasar pertimbangan. Nah, kemarin juga ada dulu menjadi anggota KPPS. Nah, sekarang di pemilu tahun 2024 yang bersangkutan si ini daftar anggota KPPS, akan tetapi ditaruh di nomor 8 atau 9, jadi PAW lah, pengganti. Nah, calon anggota KPPS pengganti. Nah, ini yang bersangkutan protes ternyata. Protesnya ke Bawaslu, ke KPU, ke PPK, sampai ke kepolisian kalau nggak salah kemarin itu. PKP kebetulan ketemu sama saya masih ada apa? Ini Pak, saya itu urusan S2, urusan S1. Saya sarjana sosial rohani dan sebagainya. Ternyata saya kok ditaruh di PAW, kenapa ya? Ya coba tanyakan sama PPS, yang mereka kan PPS sama KPU lah, seperti itu. Meskipun atas namanya KPU. Nah, ternyata setelah saya tanya, saya tahu PPK-nya, saya tahu semua ini kan. Ya, S2 kok dan lulus ini, jadi anggota KPPS. Saya cerita, saya tak tahu PPS-nya. Kayaknya tahu PPS-nya, ternyata benar-benar ternyata ketika ketemu saya, ini Pak, ternyata yang bersangkutan ketika setelah ditetapkan dari anggota KPPS sampai akhir jabatannya dia bermasalah, dia tidak mau bekerja, komunikasi tidak selesai dan sebagainya. Nah, salah satu tujuan adanya evaluasi kinerja seperti itu.